Karena pikiran yang baik akan selalu melahirkan resolusi. Oleh karena itu, membuat resolusi di tahun baru ini sangat penting bagi setiap insan yang memiliki akal sehat. Mengingat jalan hidup yang akan ditempuh masih panjang dan jalan tersebut belum pernah dilewati. Berpikir optimis, jangan pernah menyerah. Sukses itu dapat terjadi pada siapapun. Asuransi cuma masalah lebih bijaksana. Satu paket hukum yang terdiri dari firman Tuhan sebagai sumber inspirasi terbaik. Hai pemirsa setia MD, jumpa lagi dengan saya Liliana atau biasa dipanggil dengan Mami Debbie. Di video saya yang pertama di tahun ini, saya akan membagikan tips membuat resolusi di tahun 2021. Jadi segera subscribe bagi yang belum, karena subscribe Anda sangat berarti untuk saya dan terus memotivasi saya untuk terus membuat konten-konten yang menarik dan inspiratif. Kehidupan yang lebih baik pasti akan menjadi harapan bagi setiap orang, apalagi memasuki tahun yang baru. Kita bisa membayangkan atau memvisualisasikan visi kehidupan kita selama 1 tahun ke depan untuk membantu kita mencapai harapan-harapan yang ingin kita capai dan wujudkan di tahun 2021. Melalui Inspirasi MD, ini kita akan belajar dan berbagi ilmu agar apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Yang pertama, tetapkan dulu goal dan pencapaian yang ingin diraihnya. Misalnya, ingin disayang keluarga, ingin bahagia, ingin sukses, ingin kaya, ingin hidup lebih seimbang, ingin berbisnis, dan sebagainya. Anda bisa pilih mana skala prioritas yang akan dijadikan fokus tujuan kita di tahun 2021 baru ini. Yang kedua, tentukan kasih sayang terbesar Anda untuk orang yang Anda sayangi. Hidup akan terasa melegakan dan membahagiakan jika kita bisa mencurahkan kasih sayang kepada orang yang kita cintai. Dan yang ketiga, buatlah rencana alternatif. Tidak selamanya perjalanan hidup itu mulus dan berjalan lancar. Suatu saat pasti akan melewati kesulitan. Jalan menanjak dan menurun. Jalan berbatu, kerikil yang tajam, goncangan badai, dan arus yang deras. Hal-hal ini terkadang membuat diri jadi terpuruk dan bisa melenceng dari jalan yang sudah direncanakan. Disitulah Anda dapat menggunakan rencana alternatif sehingga dapat meneruskan perjalanan dengan baik dan benar. Dan yang keempat, mulailah berbagi dengan sesama. Tahun baru bukan lagi untuk berfokus pada diri sendiri. Jika selama ini Anda terlalu sibuk untuk mewujudkan kepentingan diri sendiri, tahun ini kita mulai peduli dengan kepentingan orang lain. Orang tua saya pernah mengajarkan, manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat bagi sesamanya. Jangan menunggu datangnya orang baik untuk menolong, atau mencari orang baik untuk menolong, melainkan jadilah penolong bagi sesama karena Anda adalah orang baik. Dan yang kelima, pilihlah dikasih kata terbaik untuk ucapan secara berulang. Ketika Anda melakukan alternatif positif secara berulang-ulang dan kontinu sebagai doa yang dialamatkan kepada Tuhan, maka tanpa sadar Anda telah menginvestasikan perkataan itu pada pikiran dan hati, sehingga Anda akan terdorong untuk mewujudkan impian Anda menjadi kenyataan. Misalnya, Anda sering mengucapkan kata-kata, bersama Tuhan Yesus saya pasti bisa sukses. Bersama Tuhan Yesus semuanya bisa diatasi. Bersama Tuhan Yesus saya tak akan pernah menyerah, dan lain sebagainya.
Ketika perkataan terucap secara berulang-ulang dengan satu penghayatan, maka perkataan positif itu akan mendoktrin pikiran kita, dan pikiran akan memerintahkan kepada anggota tubuh untuk melakukan apa yang diinginkan. Jika informasi yang masuk ke pikiran itu negatif, jadinya negatif. Tetapi jika yang masuk adalah informasi yang positif, maka kebaikan, kesuksesan, dan kebahagiaan akan berpihak kepada kita. Karena pikiran yang baik akan selalu melahirkan resolusi. Oleh karena itu, membuat resolusi di tahun baru ini sangat penting bagi setiap insan yang memiliki akal sehat. Mengingat jalan hidup yang akan ditempuh masih panjang dan jalan tersebut belum pernah dilewati. Di samping itu, bagi orang dewasa yang telah memiliki anak, saat tahun baru seperti ini merupakan momentum terbaik untuk mengerjakan atau mengajarkan mereka tentang pentingnya resolusi. Anak-anak perlu melihat target orang-orang tua, lalu cara orang tua meraih serta bertanggung jawab atas resolusi yang telah dibuat. Sepanjang tahun, anak bisa melihat bagaimana usaha orang tua dan mewujudkan resolusi tersebut. Karena lewat hal ini anak akan melihat dan belajar tentang tujuan hidup. Di Alkitab dikatakan ayat Amsal 16, 3-4a menyatakan bahwa serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu, karena Tuhan membuat segala sesuatunya untuk tujuannya masing-masing. Pesan MD hari ini, jangan berdoa untuk hidup mudah, tetapi berdoalah untuk menjadi manusia yang lebih kuat. Nikmati hari-hari baikmu bersama Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang ingin atau mempunyai ide untuk dibahas di video saya berikutnya, Anda dapat tuliskan dengan cara mengetik di kolom komen di bawah ini. Semoga teman-teman tetap diberi kesehatan, kesuksesan, kekayaan, dan kebahagiaan. Saya Liliana, never give up.